Kiddos Smart, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tematik 6B, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Dan selalu patuhi protokol kesehatan. Tujuan pembelajaran kita kali ini diantaranya adalah yang pertama, membaca teks tentang proklamasi. Yang kedua, menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kemudian yang ketiga, membuat peta pikiran dari teks yang dibaca. Yang keempat, mencari tahu bentuk adaptasi beberapa tumbuhan air. Dan yang kelima, menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Oke, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Masih ingat tentang teks proklamasi? Siapa yang masih ingat? Oke. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Puncak perjuangan bangsa Indonesia itu dengan dibacakannya teks proklamasi. Setelah kalian mengamati teks proklamasi, sekarang jawab ya pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang proklamasi? Siapakah yang membacakan teks proklamasi? Di mana teks proklamasi dibacakan? Dan yang terakhir, kapan teks proklamasi dibacakan? Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, coba perhatikan. Ada kata tanya apa saja? Ya betul, ada kata apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Sekarang tugasmu adalah membuat kalimat dari kata apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana yang berhubungan dengan perjuangan. Setelah kalian membuat kalimat tanya, kalian juga harus membuat peta konsep atau peta pikiran. Bagaimana cara membuatnya? Cukuplah mudah. Yang pertama, carilah ide kreatif. Setelah kamu menemukan ide kreatif, kemudian kembangkan ide kreatifmu menjadi kalimat. Misalnya, yang berhubungan dengan senjata yang digunakan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Pada waktu itu, Indonesia hanya menggunakan bambu runcing sebagai senjatanya. Berbicara tentang tanaman bambu, ternyata bambu dapat bertahan hidup walaupun kekurangan air. Bambu bertahan hidup dengan menggugurkan daunnya sampai mendapat pasokan air yang cukup. Nah, anak-anak, ternyata setiap makhluk hidup memiliki cara dan ciri khas agar dapat bertahan hidup. Penyesuaian diri makhluk hidup agar dapat bertahan hidup disebut adaptasi. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di daerah kering, daerah dingin, ada pula yang hidupnya di air. Oleh karena itu, bentuk penyesuaian diri setiap tumbuhan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat hidup. Contohnya pohon jati, kaktus, teratai, dan bakau. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya pada saat kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air atau mati. Kemudian ada kaktus. Coba kalian perhatikan yang memiliki tanaman kaktus di rumahnya. Sebetulnya tanaman kaktus ini tumbuh di daerah yang kering seperti gurun pasir. Oleh karena itu, tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Jadi, tidak usah khawatir akan mati ya kalau misalnya kalian lupa menyiramnya, karena tanaman ini bisa bertahan hidup walaupun di tempat kering atau kekurangan air.
Tanaman bakau ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air. Nah, anak-anak, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada pohon jati. Pohon jati beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau yang bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Contoh lain juga terdapat pada pohon mahoni dan kadonglong. Contoh selanjutnya yaitu kaktus. Kaktus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Ciri-ciri tanaman kaktus yang pertama, batang tebal karena tersusun atas jaringan spon. Kemudian, akar yang panjang dan banyak. Yang ketiga, daun berbentuk duri. Ada juga tanaman teratai. Teratai merupakan tumbuhan air. Akar dan batang teratai terdapat di dalam air, sedangkan helaian daunnya mengapung di permukaan air. Bunga teratai tampak menyembul keluar dari permukaan air. Meskipun terendam di dalam air, teratai bisa hidup dan tidak mudah busuk seperti tumbuhan lainnya. Selanjutnya, ada tanaman bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin akan oksigen. Meskipun demikian, bakau dapat hidup dan berkembang biak. Tanaman bakau memperoleh oksigen dengan bantuan akar tambahan yang disebut akar nafas. Contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat hidupnya kita bagi menjadi 4 bagian. Ada xerofit, tumbuhan yang hidup di tempat kering. Ada hidrofit, tumbuhan yang hidup di tempat berair. Ada hygrofit, tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Dan ada halofit, tumbuhan yang hidup di tempat yang tergenang air. Yang pertama, xerofit. Xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat kering dan panas. Ciri-cirinya, lapisan permukaan tubuh dilapisi oleh lapisan lilin, daunnya kecil, akarnya panjang, dan batangnya tebal. Contohnya ada lidah buaya, kurma, dan kaktus. Yang kedua ada hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah dan berair. Ciri-cirinya, terapung di atas air, memiliki daun yang lebar, dan memiliki tangkai yang mengembang berisi udara sehingga mengapung. Contohnya, teratai, eceng gondok, kiambang, dan kangkung. Yang ketiga, hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ciri-cirinya, daunnya tipis dan lebar, dan pada permukaan daunnya terdapat banyak stomata sehingga proses penguapan airnya berlangsung sangat cepat. Contohnya, tumbuhan paku dan lumut. Yang terakhir adalah tumbuhan halofit. Halofit ini tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang asin atau tergenang air laut. Ciri-cirinya, pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebih. Kemudian, kelebihan garam ini akan dikeluarkan dari daun. Contoh halofit adalah berbagai jenis tumbuhan bakau atau mangrove. Nah, anak-anak, mudah bukan materi hari ini? Tugas hari ini ada pada buku paketmu. Silahkan kerjakan ya di buku paketmu. Jangan lupa berdoa dulu. Jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan, selalu berpikiran positif, dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.